warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam hal ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan memberi dan menerima. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, memberi dan menerima adalah dua kata yang seia sekata, selalu bersama. Seseorang tidak bisa dikatakan pemberi kalau tidak ada orang yang menerima. Begitu juga sebaliknya. Orang tidak bisa menerima dan tidak bisa disebut sebagai penerima kalau tidak ada orang yang memberi. Makanya orang yang memberi dan orang yang menerima adalah dua orang yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dalam satu tempat. Dalam kehidupan ini, sebagaimana kita tahu bahwa rezeki seseorang memang berbeda. Rezeki dari Allah memang berbeda. Karena di dalam suatu ayat disebutkan bahwa Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku adalah yang memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki dari hambanya dan menyempitkan rizkinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa yang sudah kamu berikan, apa yang sudah kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah zat yang maha pemberi rizki. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa seseorang ada yang sengaja diberi oleh Allah rizki yang berlimpah ruah, dan ada juga yang sudah disengaja oleh Allah diberikan rizki yang tidak melimpah ruah. Kalau seandainya semua sama, semua diberi rizki yang sama, semua diberi kekayaan yang sama, semua diberi kemauan yang sama, maka tentu saja tidak ada orang yang memberi dan tidak ada yang menerima. Semua pasti jadi penerima dan semua pasti jadi pemberi. Makanya Allah sengaja menciptakan seperti ini. Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, harus berdampingan dengan orang lain dan dengan makhluk-makhluk yang lain. Inilah kenapa awal gambaran saya berikan materi yang berkaitan dengan memberi dan menerima. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalau kita belajar matematika, segala sesuatu yang kita kasih dan kita berikan kepada orang lain, maka tentu saja akan berkurang. Dalam ajaran agama Islam, sesuatu yang kita berikan belum tentu akan hilang. Kalau ilmu matematika, 5 dikurangi 1 tentu saja tinggal 4. 10 dibagi 5 tentu saja 2. Dan begitu seterusnya. Tetapi dalam agama Islam tentu saja hitungannya berbeda. Karena di dalam ayat tadi sudah disampaikan bahwa wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa saja, segala sesuatu yang kamu berikan, yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Karena dialah zat yang sangat baik pemberi rezeki. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah di mana saja berada. Dan bahkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan kepada kita betapa semakin kita memberi, maka Allah akan menggantikan, Allah akan melipat gandakan segala sesuatu yang kita berikan kepada orang lain. Di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 disebutkan, man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik,
maka Allah akan melipat gandakan dengan lipat ganda yang sangat banyak. Ayat ini mengatakan tentang kata pinjaman, dalam artian bukan berarti kita meminjamkan sesuatu, tetapi kita memberikan sesuatu kepada orang lain di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam ayat yang lain yang sering kali kita dengarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha. Ayat ini memberikan gambaran bahwa kita memberikan satu, maka Allah akan melipat gandakan menjadi 7 dikalikan lagi 100 dan begitu seterusnya. Maka kita memberikan satu, ganjarannya adalah 700. Ini adalah janji Allah tentang bagaimana bila hambanya memberikan sesuatu kepada orang lain. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita berikan kepada orang lain maka akan kembali kepada diri kita sendiri, bahkan janji Allah akan dilipat gandakan. Saudaraku di mana saja berada, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa segala sesuatu yang kita berikan kepada orang lain bukan akan berkurang, tetapi justru akan bertambah. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka justru Allah akan menambah apa yang sudah kita berikan. Di dalam sebuah hadis disebutkan, mana kosot sodakotun min malin. Tidaklah berkurang sodakoh dari harta yang kita berikan. Artinya bahwa apa yang kita berikan justru tidak habis dan justru tidak akan hilang, tetapi akan bertambah. Kenapa demikian kaum muslimin muslimat rahimakumullah? Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang yang memberikan nafkah kepada orang lain, seseorang yang memberikan infak, zakat dan sedekah kepada orang lain, maka akan selalu didoakan oleh para malaikat. Malaikat akan senantiasa mendoakan kita kepada orang-orang yang memberi dan kepada orang-orang yang tidak mau memberi. Di dalam hadis disebutkan, ma min yaumin yusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Tidaklah suatu pagi bagi seorang hamba illa malakani yanzilani, kecuali akan ada malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka akan berkata salah satunya, Allahumma a'ti munfikon khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mau berinfak ganti. Wa yaqulul akhar, dan berkata yang lain, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang menahan infak atau orang yang tidak mau infak. Saudaraku di mana kita berada, bahkan tenaga yang kita berikan kepada orang lain, senyuman yang kita berikan kepada orang lain, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Orang yang sanggup memberikan zakat, infak dan sedekah kepada orang lain tentu akan ada kepuasan tersendiri. Hatinya merasa tenang, hatinya merasa tentram, dan itulah yang membawa keberkahan bagi orang yang mau menafkahkan harta kepada orang lain. Sehingga segala sesuatu yang diberikan maka akan bertambah dan tentu saja akan kembali kepada diri kita sendiri. Saudaraku di mana saja berada, kita umpamakan air yang tergenang dan tidak mengalir, maka lama-lama air tersebut akan membusuk, akan timbul penyakit dari air tersebut. Airnya bisa keruh, baunya tidak sedap, dan bahkan akan menimbulkan penyakit kepada orang yang ada di sekitar air yang menggenang tersebut. Tetapi air yang mengalir, terus-terus mengalir, maka semakin
air tersebut akan menjadi jernih dan semakin bagus. Apa bandingannya dengan sesuatu yang kita berikan? Harta yang kita berikan kepada orang lain maka akan membuahkan hasil bagi diri kita sendiri. Karena apa? Pada dasarnya harta yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah ada hak-hak kaum fakir miskin, ada hak-hak orang yang menerima. Semua yang diberikan oleh Allah kepada kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi ada hak-hak orang lain. Makanya di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa ut min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Jadi yang kita keluarkan itu bisa menenteramkan, bisa membersihkan hati, bisa membersihkan harta yang kita miliki, dan terutama adalah bisa membersihkan kita dari sifat-sifat kesombongan, bisa membersihkan hati kita dari sifat-sifat riya, bisa membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang membanggakan diri kita sendiri. Bahkan juga bisa mensucikan harta yang sudah kita miliki itu dari hak-hak yang memang seharusnya menerima rezeki tersebut. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, inilah sesuatu yang bisa saya sampaikan dalam keadaan memberi dan menerima. Jadi pada dasarnya memberi dan menerima harus seia sekata. Kita memberi kalau tidak ada yang menerima maka tidak ada gunanya. Orang yang menginginkan sesuatu kalau tidak ada yang memberi maka dia tidak bisa menerima apapun. Tetapi intinya di dalam pengajian saya kali ini adalah bahwa biasakanlah kita memberi kepada orang lain. Walaupun memang betul, jadi antara memberi dan menerima itu memang ada kelas-kelas tersendiri. Karena apa? Di dalam hadis dikatakan bahwa al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka berikanlah kepada orang lain, alirkanlah kepada orang lain, supaya harta yang kita miliki bisa barokah, bisa berkah, dan bisa membawa kebahagiaan bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.